Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait fotosintesis dan proses respirasi. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas bahwasanya metabolisme itu terdiri dari dua proses, yaitu anabolisme dan katabolisme. Proses anabolisme atau penyusunan itu merupakan proses penyusunan bahan anorganik menjadi bahan organik dengan adanya bantuan energi dari cahaya matahari. Nah, yang terjadi di sini adalah proses fotosintesis atau asimilasi karbon. Proses metabolisme yang berikutnya adalah adanya proses katabolisme atau proses pembongkaran. Nah, di sini biasanya terjadi pemecahan bahan organik menjadi bahan anorganik dengan menggunakan sumber energi tertentu. Nah, proses di sini adalah proses respirasi, di mana seperti yang kita ketahui bahwasanya respirasi itu ada dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Antara fotosintesis dan respirasi itu terdapat dua indikator perbedaan. Nanti jika ada lebih bisa saudara tambahkan. Yang pertama adalah proses berlangsungnya, di mana respirasi itu terjadi di mitokondria dan untuk fotosintesis terjadi di klorofil. Dan untuk bahan reaksi, proses respirasi itu membutuhkan bahan organik, yaitu ada karbohidrat, ada lipid, ada protein, dan oksigen. Sedangkan fotosintesis itu hanya membutuhkan CO2 atau karbon dioksida, H2O atau air, dan energi yang berasal dari cahaya matahari. Proses fotosintesis sendiri itu sebenarnya adalah proses pengubahan cahaya energi menjadi energi kimia. Nah, biasanya yang mampu melakukan fotosintesis adalah organisme autotrofik eukariotik. Artinya dia memiliki kemampuan untuk memasak makanannya sendiri. Nah, proses fotosintesis itu sendiri terjadi di kloroplas. Nah, ini adalah gambaran dari proses fotosintesis di mana molekul CO2 dan H2O dengan bantuan cahaya matahari itu akan berubah menjadi C6H12O6 yang berikutnya ada hasil lain berupa O2 dan H2O. Kloroplas itu membagi air menjadi dua bagian, yaitu atom hidrogen dan atom oksigen, di mana hidrogen itu akan masuk ke dalam molekul gula, yaitu molekul C6H12O6. Nah, proses fotosintesis itu sendiri sebenarnya digambarkan sebagai reaksi redoks, yaitu H2O melakukan oksidasi dan CO2 melakukan reduksi. Nah, fotosintesis itu sendiri ada dua bagian, yaitu ada reaksi gelap dan reaksi terang. Proses perubahan molekul CO2 menjadi C6H12O6 itu adalah gambaran dari reaksi gelap. Sedangkan proses perombakan dari H2O menjadi O2 itu adalah merupakan gambaran dari reaksi terang. Nah, ini adalah proses gambaran dari proses fotosintesis, di mana ini dari sebuah daun itu diperbesar, ada bagian namanya klorofil. Nah, di klorofil itu ada namanya kloroplas. Di sini stomata itu adalah mulut daun. Nah, di stomata itu akan menghirup CO2 dan mengeluarkan O2. Nah, di sini ada bagian namanya sel-sel mesofil. Nah, ini adalah perbesaran dari stomata di sini. Nah, di sini adalah proses terjadinya fotosintesis itu sendiri. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah reaksi terang. Jadi, reaksi terang itu terjadi di grana atau di tumpukan membran tilakoid.
Nah, reaksi terang sesuai dengan namanya, terang ya, berarti reaksi ini bergantung dengan adanya cahaya. Nah, komponen yang terlibat dalam reaksi terang itu ada beberapa bagian, yaitu fotosistem 1 dan 2 serta pigmen berupa klorofil. Nah, dalam reaksi terang ini terdapat proses fotolase air, yaitu di mana energi cahaya ditangkap oleh fotosistem 2, kemudian memecahkan H2O menjadi ion H+ dan O2. Lalu ada proses fosforilisasi, yaitu perubahan dari NADP+ dan ion H+ menjadi NADPH+. Di sini kurang plus ya. Nah, ini adalah gambaran dari proses reaksi terang. Ini saya ambil di buku Campbell. Ini sangat jelas ya. Klorofil ini diperbesar, adanya cahaya, dia masuk dalam reaksi terang. Ini H2O masuk lalu mengeluarkan CO2. Nah, dari reaksi terang itu menghasilkan energi berupa ATP dan NADPH yang ini akan masuk ke dalam siklus reaksi gelap. Nah, ini adalah sebuah percobaan yang menunjukkan bahwasanya tingkat absorpsi dan spektra dari sebuah cahaya terhadap beberapa indikator. Yang pertama adalah penyerapan dari spektra. Di sini ada 3 cahaya yang digunakan, ada klorofil A, klorofil B, dan karotenoids. Untuk panjang gelombang, pada gambar tampak bahwasanya pada panjang gelombang 400 nanometer itu bahwasanya kemampuan absorpsi dari klorofil A itu jauh lebih tinggi daripada karotenoids dan klorofil B. Sedangkan range antara 400 hingga 500 itu yang tertinggi adalah absorpsi dari klorofil B. Nah, untuk spektrum, aksis dari spektrumnya ini, gambaran spektrum. Nah, ini menunjukkan bahwasanya belum tentu panjang gelombang itu berpengaruh, bukan tidak ada indikator yang menunjukkan bahwasanya semakin panjang gelombang itu tingkat fotosintesisnya semakin tinggi, tidak. Justru fotosintesis itu akan maksimal pada panjang gelombang tertentu. Dan untuk yang gambar C, yang gambar bawahnya ini adalah gambaran dari proses eksperimen yang dilakukan oleh Angelman, di mana dia melakukan eksperimen terhadap bakteri dan alga. Nah, antara bakteri dan alga itu antara bakteri dan alga itu menunjukkan penyerapan panjang gelombang yang terbaik pada yang warnanya pada panjang gelombang 400 hingga 500 nanometer. Nah, berikutnya itu ada reaksi gelap. Artinya reaksi ini tidak membutuhkan cahaya, tapi membutuhkan karbon dioksida. Nah, pada reaksi gelap ini ada terjadi 3 fase. Fase yang pertama adalah fiksasi karbon, lalu fase yang kedua adalah reduksi, dan fase yang ketiga adalah regenerasi. Nah, si molekul CO2 ini di sini
akan diubah menjadi glukosa, yaitu berupa C6H12O6. Ini adalah output dari proses reaksi gelap itu sendiri. Nah, ini adalah perbedaan antara reaksi gelap dan reaksi terang. Yang pertama, untuk indikator tempat, itu untuk reaksi gelap terjadi di stroma, sedangkan reaksi terang terjadi di grana atau di granula. Untuk bahan, reaksi gelap itu membutuhkan CO2, sedangkan reaksi terang membutuhkan H2O. Untuk sumber energi, untuk reaksi gelap itu NADPH+ dan ATP, sedangkan reaksi terang itu membutuhkan bantuan cahaya matahari. Untuk hasil akhir yang diperoleh untuk reaksi gelap yaitu berupa C6H12O6, ADP dan NADP+, sedangkan reaksi terang menghasilkan O2, NADPH+ dan ATP. Nah, itu adalah penjelasan terkait fotosintesis. Berikutnya kita akan membahas mengenai respirasi seluler. Respirasi atau yang kalau orang awam menyebutnya pernapasan. Nah, respirasi sendiri sebenarnya merupakan proses atau peristiwa oksidasi sel untuk mengambil elektron dari senyawa karbon. Nah, elektron yang digunakan itu digunakan untuk membuat ATP. Nah, proses respirasi itu ada dua. Yang pertama adalah respirasi aerob dan respirasi anaerob. Di mana proses respirasi aerob itu sebenarnya memerlukan oksigen, sedangkan respirasi anaerob itu tidak memerlukan oksigen. Nah, kalau kemarin sudah kita bahas bagaimana proses metabolisme sel, nah ini adalah gambaran singkat dari proses metabolisme itu sendiri, dari glikolisis, oksidasi pirufat, siklus atrial nitrat atau siklus Krebs, dan oksidasi untuk transport elektron. Proses glikolisis yaitu proses pengubahan glukosa menjadi dua pirufat. Nah, proses glikolisis ini membutuhkan 2 ATP. Selanjutnya, proses oksidasi pirufat yaitu mengubah 2 pirufat itu menjadi 2 asetil-CoA. Nah, 2 asetil-CoA inilah yang nantinya akan masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, selanjutnya dari siklus Krebs ini akan terjadi namanya proses transport elektron, yaitu mendistribusikan ATP yang diperoleh selama proses metabolisme, yaitu sekitar 26 ataupun 28 ATP.